Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi syara'a lana an-nikaha wa harrama alaina as-sifah wa bana hukma dzalika fi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyidil mujahidin imamil muttaqin khairul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para tamu undangan, wabil khusus Syekhina Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ajengan Kiai Haji Ubaidillah bin Kiai Ruqyat Tasikmalaya selaku sesepuh pengasuh Pondok Pesantren Cipasung Singaparna ya, mohon maaf ya, Cipasung Singaparna. Tadi beliau sudah memberikan siraman rohani, sudah memberikan nasihat-nasihat, sudah memberikan mau'izah hasanah. Saya sekedar melengkapi dan menutup, jadi tidak perlu berpanjang lebar, seperlunya saja. Sebab nawaitunya dari buntut kondangan. Nawaitu dari buntut kondangan kepada akhina al-karim Kiai Haji Mahfudz Romli mau kondangan. Tapi sampai di sini disuruh ngomong, ya udah. Orang pepatah Arab bilang ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu seperti mayat katanya. Harus nurut, diapain aja katanya. Katanya begitu. Kumaha cek urang pungangan kaos kitu teu ad-dhaifu kal mayyit. Esokane beli atuh si mongkodon pada bae teu mongkon apa bae kudu siap kudu gelap. Dan para ulama, para kiai lain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa disebut satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Para santri, putra, putri dan lain sebagainya, khususnya masyarakat Pungangan, kampung yang penuh berkah. Amin ya rabbal buq'ah mubarak, kampung yang penuh berkah. Alhamdulillah saya bisa menyaksikan acara walimatul ursi, acara walimatul ursi dari putri Kiai Haji Mahfudz Naqis
Saya lupa namanya. Biasanya panggilnya Nok Es saja. Nggak pernah lihat ijazahnya. Samratul Fuadah ya. Nok Es Samratul Fuadah dengan suami Muhammad Awab. Ahmad Awab. Bisa menyaksikan sekali lagi alhamdulillah summa alhamdulillah. Nah, itu suaminya itu dari Cirebon. Suaminya Nok Es itu dari Cirebon. Tetangga desa dengan Buntet pesantren. Abahnya Kiai Jilani ya alumni Buntet. Kakeknya Kiai Abdul Hafidh, Kiai Hafidh juga alumni Buntet. Bahkan kakeknya lagi, buyutnya Kiai Hasan, alumni Buntet juga. Itu Awabin. Seperti Nok Es sama. Nok Es alumni Buntet. Terus menyempurnakan, melanjutkan ke Tasik. Abahnya alumni Buntet. Terus kakeknya alumni Buntet. Sampai kiai-kiai Pungangan semua. Pokoknya sebelum ada yang belajar di Buntet, di Pungangan belum ada kiai. Setelah ada yang mondok di Buntet, baru di Pungangan ada kiai. Ibaratnya begitu, ibaratnya begitu. Gampangnya ngomong begitu. Termasuk almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Samsuddin. Meskipun menantunya Kiai Haji Abdul Karim yang mondok di Buntet, tapi beliau juga akhirnya ikut belajar ngaji ke para kiai sepuh di Buntet pesantren. Alhamdulillah. Itu artinya nyambung, ittisal. Al-muwasalah ittisal bainal ma'ahid al-islamiyah di Indonesia. Rangkaian antara satu pondok dengan pondok yang lain di Indonesia ini ada jaringannya, ada linknya, ada sinyalnya. Kalau ada suatu pesantren baru nggak ada link, nggak ada jaringan, nggak ada sinyal dengan pondok yang sudah ada, pondok-pondok yang kuno ini patut dicurigakan. Sebenarnya pondok pesantren yang asli apa abal-abal? Betul apa betul? Nah, maka ini nggak boleh dihilangkan link-link ini, silsilah sanad dan silsilah ini tidak boleh dihilangkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Pungangan juga tadi keberkahan Kiai Sepuh dari Tasik. Itu beliau tuh jimat. Orang seperti beliau itu jimat. Jimat itu artinya barang yang harus kita perhatikan, harus kita urus, harus kita andalkan. Beliau Kiai Sepuh yang menggantikan kakaknya dulu ajudan Kiai Bunyamin, juga menggantikan kakaknya Al-Maghfurlah Kiai Haji Ilyas Ruhyat. Ya, Kiai Ilyas Ruhyat ini dulu semasa zaman Gus Dur sebagai Rois Am PBNU. Kalau sekarang siapa Rois Amnya siapa sekarang? Sekarang Kiai Haji Miftahul Akhyar. Nah, dulu Kiai Ilyas Ruhyat zamannya Gus Dur. Saya sering jumpa beliau ketika beliau berkunjung ke Buntet, berkunjung ke rumah kakek saya dulu almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Mustamid Abbas dengan Kiai Ilyas Ruhyat. Juga ketika ada pelatihan waktu itu tahun 95 kalau nggak salah, tahun 94-95an ada pelatihan kader Nahdlatul Ulama
Itu se-Indonesia hanya 30 orang. Dikader langsung oleh almarhum Gus Dur dan kawan-kawan. Nah, di antaranya saya alhamdulillah ikut dan termasuk peserta termuda saat itu. Yang waktu itu masih umur 24 tahun. Yang lain kebanyakan mayoritas di atas 30, 40 sampai 50. Tuh, selama dikader sekali daurah ula itu seminggu. Jadi NU juga punya daurah, jangan kaget. Penting juga daurah itu pengkaderan. 7 kali 7 hari sampai 7 daurah. Daurah ula, daurah saniyah, daurah salihah terus sampai 7. Dan alhamdulillah sampai dapat sertifikat. Tahun 95 dulu kalian belum lahir ya. Masih dalam perut ibumu. Bahkan belum ada di perut ibumu, masih di dalam raga bapakmu. Belum turun ke ibu. Hadratil Muhtaramain wal Muhtaramat, itulah. Jadi sudah kita tahu bersama bahwa munakaha, pernikahan itu adalah min sunanil mursalin, sunnah para anbiya wal mursalin. Ma min nabiyyin illa wa nakaha. Tidak seorang nabi pun kecuali pernah nikah, dan kalau tidak pernah akan menikah. Sehingga Nabi Zakaria yang tidak punya hasrat sama perempuan, wa sayyidahu wa hasura, Nabi Yahya itu juga beliau nikah, hanya sekedar menjalankan sunnah dari Allah Subhanahu wa sunnatullah wa sunnatul rasulih wa sunnatul anbiya. Nabi Isa alaihissalam dalam sebuah hadis yang sahih nanti akan turun ke bumi dan akan menikah. Jadi nikah itu luar biasa. Hal amrun muhimun, sesuatu yang penting. Wa amrun min umuriddin, termasuk urusan agama. Oleh karena itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata beliau. Ini pentingnya pernikahan. Nah, kebetulan pernikahan ini pernikahan akad Aqdul Qiran, atau orang Arab namanya Aqdul Qiran, akad jejer antara Nuqais Samratul Fuadah dengan saudara Awam. Itu ada di bulan yang mulia, ada di bulan mulia, bulan Sya'ban, atau kata orang Jawa bulan Rawah. Masya Allah, Masya Allah. Duhun, jazakumullah khairul jazak. Duhun barokah nak, duhun barokah. Masya Allah. Lalu masalah. Matur nuwun. Alhamdulillah. Terima kasih pada beliau yang sudah memberkahi tanah Bungangan. Kalau nggak ada Kiai Mahfud, nggak tahu ya beliau datang ke sini apa enggak ya. Kiai besar, Kiai sepuh. Untung di Bungangan ada Kiai Mahfud, jadi beliau bisa datang. Alhamdulillah. Ini bukan kampanye Kiai Mahfud, bukan, udah selesai kampanyenya. Ya, kampanyenya udah selesai. Udah. Jadi munakahah Aqdul Qiran ini, bung bedanya kalau di partai politik ada Mahfud MD, kalau di sini Kiai Mahfud Romli. Beda itu.
Ya, serupa tapi tak sama itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ya. Bulan yang sangat barokah. Bulan Sya'ban itu bulan yang sangat barokah. Dalam hadis disebutkan, orang bilang hadisnya maudhu, katanya hadisnya palsu. Tapi sebenarnya matanya sahih. Matanya benar. Rajab syahri wa Sya'ban syahru Muhammadin wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Bulannya Allah, bulan Rajab. Makanya Allah punya kehendak mengisrokan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi kehendaknya, punya otoritas, punya monopoli. Lah, Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad. Diberi bulan Sya'ban oleh Allah SWT untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barokah. Bulan Ramadan itu bulannya umat Nabi Muhammad. Jadi bulan Sya'ban itu penuh barokah. Ada kejadian apa dulu zaman Rasulullah di bulan Sya'ban? Banyak. Oleh karena itu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa fi Rajaba wa Sya'ban wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Udah jelas bulan barokah. Bulan Rajab maupun bulan Sya'ban itu bulan barokah. Sehingga dalam tarikh disebutkan bahwa dalam bulan Sya'ban itu ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Baru saja selesai di bulan Rajab ada kejadian Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Kemudian di Sya'ban ada kejadian luar biasa juga. 16 bulan, wakilah 17 bulan, Rasulullah SAW umat Islam mengalah sholat menghadap Baitul Maqdis. Sholat menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Itu kiblatnya orang Yahudi dan Nasrani. Kalah orang Islam sebagian, kalah. Tapi keinginannya Rasulullah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pengen bahwa kiblatnya umat Islam itu di Al-Baitul Atiq, di rumah yang kuno, yaitu Baitullahil Haram, di Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Maka keinginannya Rasulullah meskipun nggak diomong-omongkan sama orang, nggak dirapatkan sama orang-orang, nggak dibuat mu'amarah. Mu'amarah itu apa ya? Dengan orang-orang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dalam Al-Qur'an turun, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Tuh, Allah menuruti kiblatnya Nabi Muhammad yang beliau inginkan. Itu makanya disebut bulannya Nabi Muhammad. Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad. Gusti Allah tahu Rasulullah pengen kiblatnya menghadap Baitullahil Haram dan dituruti oleh beliau. Dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Orang-orang nggak ada yang tahu, sahabat nggak ada yang tahu keinginan Nabi Muhammad berkiblat ke Mekah.
ke Baitul Haram itu nggak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Kiblat dirubah menghadap Masjidil Haram. Terus di bulan Sya'ban juga turun perintah sholawat buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat itu turun di bulan Sya'ban. Turun di bulan Sya'ban. Perintah membaca sholawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ada yang disebut nisfu Sya'ban atau disebut Lailatul Bara, hari pembebasan. Itu malam nisfu Sya'ban. Nanti makanya malam nisfu Sya'ban nanti santri Minhaj sebaiknya membaca Yasin 3 kali. Ya, membaca Yasin berapa? 3 kali. Itu ada hadis musalsalnya itu melalui Syekh Alamuddin Musnidid Dunya Al-Itlaq Muhammad Alamuddin Muhammad Yasin Al-Fadani. Ada silsilahnya nyambung terus sampai Sayyidina Abu Hurairah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-musalsal bi qiraati Yasin fi nisfi syahri Sya'ban. Baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Itu malam yang luar biasa. Seimbang dengan malam Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban itu seimbang dengan malam Lailatul. Terus dalam bulan Sya'ban juga terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi putri Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Siti Hafsah, Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha ummul mukminin. Siti Hafsah itu lahir 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Rasulullah diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Ketika Rasulullah menjadi nabi umur 40 tahun, Siti Hafsah umur 5 tahun. Berarti selisih beliau dengan Siti Hafsah berapa? Berapa selisihnya? 35 tahun. Selisihnya 30 dengan Rasulullah. Beliau punya suami yang luar biasa berjuang di jalan Allah, membela Rasulullah mati-matian. Sampai hijrah ke Habasyah, ikut perang Badar. Dalam perang Badar pasukan Islam cuma 313 melawan orang kufar Quraisy yang ribuan jumlahnya. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau kami kalah, Engkau tidak akan disembah. Agama Islam gurung tikar, nggak ada lagi dunia ini yang mau menyembah Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan begitu ya Rasulullah, jangan. Turunlah 70.000 malaikat membantu Rasulullah di perang Badar yang tidak masuk akal, sehingga Rasulullah dan para sahabatnya menang. Tetapi perjuangan Rasulullah tidak selamanya menang terus. Meskipun Rasulullah berteman dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan seluruh malaikat semua kenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menang terus. Di perang Uhud Rasulullah kalah, Rasulullah dan para sahabatnya kalah di perang. Bahkan gigi Rasulullah sampai tanggal. Rasulullah luka-luka di wajah beliau.
sahabatnya Rasulullah porak-poranda semuanya, tinggal 12 orang yang melindungi Rasulullah. Itu di perang Uhud kalah. Cuma hebatnya pada saat itu Sayyidina Umar Ibn Khattab dan kakaknya di perang Uhud, beliau tidak memakai baju perang. Helm perangnya dicopot, baju perangnya dicopot, pakaiannya dicopot, telanjang dada beliau berperang di Uhud itu. Karena mencari mati katanya. Mati ya mati, apa jadi Gusti Allah. Gak pakai baju perang. Di situ hanya Sayyidina Umar dan kakaknya Zaid yang perang Uhud gak pakai baju sirah, gak pakai baju perang. Di antara yang meninggal itu adalah menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Khunes. Itu suaminya Sayyidah Hafsah meninggal. Luar biasa. Jadi Sayyidah Hafsah itu adalah istri Rasulullah yang nomor 4. Pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid wafat. Kemudian yang kedua Sayyidah Saudah binti Zum'ah, sudah sepuh. Yang ketiga Sayyidah Aisyah. Begitu hijrah di Madinah beliau garwah menikah karo Sayyidah Aisyah. Sawise bari Siti Aisyah setelah perang Uhud kemudian menikah dengan Sayyidah Hafsah di bulan apa? Sya'ban. Ceritanya. Di bulan Sya'ban juga ada perang yang namanya Ghazwah Banil Mustalik. Ghazwah Banil Mustalik, perang Banil Mustalik atau disebut Ghazwatul Muraisi'. Di situ setelah perang itu Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Juwairiyah bintil Harith, anak kepala suku Banil Mustalik. Siapa yang gak mau sama Rasulullah? Gak ada di alam dunia ini. Abang wadon boleh gelem dengan kanjeng Nabi ya bodoh-bodoh ya wong. Wong langka akale ada. Betul apa betul? Kanjeng Nabi saya aja. Lah wis mau ngeblesak, duitnya langka, ilmu langka, pengennya niru kanjeng Nabi. Pengennya niru emang kodone baik. Duitnya langka, terus raya blesak. Ya, ilmu yang langka. Alasannya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah sejenis beli dilakoni, mengkodone baik pengennya. Itu Sayyidah Hafsah itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang cerdas, ahli ibadah, cerdas seperti ayahnya Sayyidina Umar, ahli ibadah, ahli puasa, ahli tahajud, orang yang dermawan. Kata Siti Aisyah, nggak ada istri Rasulullah SAW yang seimbang dengan aku, setara dengan aku, kecuali dia, Sayyidah Hafsah. Dalam hal kecerdasan, dalam hal tekun ibadah. Cuma ya biasanya kalau anak itu kan, meskipun nggak banyak, sedikit lah, pasti seperti orang tuanya. Betul apa betul? Iya. Wa may yusyabih abahu fama dzalab. Sayyidina Umar Ibn Khattab itu orang yang tegas, keras kepada kebatilan, tegas sehingga jangankan manusia, jin setan pun takut sama Sayyidina Umar. Jin setan pun takut sama Sayyidina Umar. Maka Sayyidah Hafsah itu punya perangai yang agak keras. Dua watak yang rada keras kayak bapak, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, cerdas, serius tapi rada keras. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu saat mau menceraikan beliau. Mau menceraikan beliau, dalam satu riwayat sudah ditalak tapi dirujuk.
Dalam satu riwayat belum ditalak, mau ditalak, dicerai, turunlah malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah supaya engkau jangan mencerai Hafsah. La tutallikha fa innaha sawwamatun qawwamah wa innaha zaujatuka fil jannah. Wahai Muhammad, jangan ceraikan Hafsah karena dia itu ahli puasa, ahli ibadah, dan ahli sholat malam, dan dia sudah ditulis di Lauh Mahfuz, itulah istrimu nanti di surga. Akhirnya nggak jadi, Rasulullah nggak jadi nurut perintah Gusti Allah, nggak jadi menceraikan Sayyidah Hafsah. Waktu suaminya meninggal Khunes, suaminya meninggal mati syahid Khunes di perang Uhud, Sayyidina Umar setelah iddahnya selesai menawarkan ke Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, silahkan anakku dinikah. Sayyidina Abu Bakarnya beli jawab iya beli, mau beli, cicing wae. Akhirnya pulang dengan rasa putus asa Sayyidina Umarnya. Ditawarkan ke Sayyidina Utsman bin Affan, karena istri Sayyidina Utsman bin Affan itu meninggal. Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wafat istrinya. Istrinya wafat, Sayyidina Utsman, Sayyidah Ruqayyah, maka ditawarkan ke Sayyidina Utsman. Silakan Sayyidina Utsman, mangga. Jawab Sayyidina Utsman apa? Saya lagi enggak mood untuk nikah. Lagi pengen nikah, pengennya dewek kan. Jomblo ya baget. Enggak ada yang seperti Siti Ruqayyah. Sayyidina Umar, Masya Allah, tersinggung, mewadul, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ditolak Abu Bakar, ditolak juga sama Utsman. Apa kata Rasulullah? Itu Hafsah. Oh iya, kata Rasulullah, Umar, mau nggak kamu punya menantu yang lebih baik daripada Utsman? Dan Utsman akan punya mertua yang lebih baik dari kamu. Oh, Sayyidina Umar tahu kalau Rasulullah ngomong itu berarti redaksinya asal usulnya sing Gusti Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Sam'an wa ta'atan. Nggih, nun nggih mangga. Gembiranya luar biasa ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya ternyata Sayyidina Hafsah itu dilamar Rasulullah. Kemudian Sayyidina Utsman menikah dengan putri Rasulullah, adiknya Siti Ruqayyah. Maka disebut Dzinnuraini, orang yang punya dua cahaya. Siti Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Tuh. Luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Siti Hafsah, kue mas kawinnya beli 500 dirham, ya akeh. 400 sampai 500 dirham, akeh. Kurang lebih sedirham itu ya kurang lebih 1 juta lah. Berarti mas kawinnya 500 juta. Kanjeng Nabi ngelamar siapa? Siti Hafsah. Wong pukangan wani beli pokoknya. Kanjeng Nabi ngelamar Siti Hafsah, mas kawinnya pira? 500 jo. 400 dirham sampai 500 dirham. Rumah satu, terus gelaran, karpet, bantal 2. Uang 400 dirham. 1 dirham kurang lebih 1 juta. Kurang lebih. Kalau uang sekarang
Kuya niru Kanjeng Nabi, wani beli bisa beli niru kaya kono deh. Lamar wong wadon, mas kawinnya 500 juta, wanita beli kayak kosrok kayak Kanjeng Nabi. Beli wani, pengennya lurus sunnah saja, nek pengennya. Anak-anak apa rekan-rekan? Itu luar biasa, Pak. Turun bulan Sya'ban kue sholawat ngau Kanjeng. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Oh, dikokon Gusti Allah. Luar biasa. Bulane Nabi Adam alaihi salam kue nikah bar Siti Hawa. Coba hebat wong wadon. The power of mak-mak luar biasa. Waktu belas sih para santri, the power of mak-mak luar biasa. Wong lanang langkah apa-apa ya. Sok, lamun wong wadon seluruh dunia mogok meteng. Manusia punah. Orang yang namanya manusia punah. Sebabnya wong wadon mogok meteng. Wes nggak ada generasi penerus nantinya. Itu luar biasa. Cukup dengan mogok meteng. Nggak usah pakai perang, pakai rudal, pakai senjata, pakai RPG. Granat lah asal mau meteng we uang wis langka karena ada manusia di alam dunia. Hebatnya wong wadon, super power. Betul apa betul? Mulai hati-hati. Bukan wong wadonnya pada mogok meteng kayak ngapa? Mulanya dupai menteri sih, menteri peranan wanita. Wong lanang silakan menteri peranan prian. Di sebagian yang lain. Kok Nabi Adam nikah bareng Siti Hawa. Seneng ya wadon si Jiji Siti Hawa ada elaka maning. Lah bar Gusti jadi malaikat. Niku Adam pengen nikah sareng Siti Hawa. Itu ada dalam kitabnya Imam Ibnul Jauzi. Namanya kitab Sulwanul Ahzan. Sulwanul Ahzan, hiburan bagi orang-orang yang susah. Itu dalam kitab itu disebutkan bahwa mas kawinnya Nabi Adam ke Siti Hawa itu adalah membaca sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 20 kali. Jadi Gusti Allah mengedan mas kawinnya maca sholawat Muhammad bin Abdullah turunan sira kekasih sun Habibi ping 20. Muhammad bin Abdullah sholli ala Muhammad bin Abdullah min zurriyatika wa huwa habibi 20 marrah. Wow. Dan Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi ke ulama ahli hadis, ahli tafsir. Ulama ahli hadis karena beliau itu termasuk ulama yang ahlul jarhi wa ta'dil, sehingga mentahqiq kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ahli tafsir nyusun kitab tafsir Zadul Ma'ad, Zadul Tafsir, Zadul Ma'ad, Zadul Masir fi ilmi tafsir. Kue ulama besar, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, mazhab Hambali. Kue murni 100% ahli sunnah wal jamaah. Dudu wong Wahabi. Dudu Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ada banding Syekhul Islam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kue meneakan muridnya Ibnu Taimiyah, sezaman bari Imam Ibnu Katsir, sezaman bari Imam muridnya Imam Nawawi lah kurang lebih. Ibnul Jauzi yang Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Arane ulama iku lok motor. Lok mirip. Kayak Imam Syihabuddin Ahmad Ar-Ramli bapaknya, anaknya Muhammad
Syamsuddin Ar-Romli. Syamsuddin Muhammad Ar-Romli. Jadi Imam Romli itu anak bapaknya anaknya. Bani Mesir ulama mufti mazhab Syafi'i Mesir. Contoh maning kayak ulama ahli hadis ada Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud ada loro. Abu Dawud Sulaiman bin Dawud At-Toyalisi. Ada Abu Dawud At-Toyalisi. Dua murid Imam Abu Dawud Sahibus Sunan. Kalau dua kitab Sunan Abu Dawud. Karena Imam Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud bin As'ath As-Sijistani. Muridnya Abu Dawud At-Toyalisi. Lok makodon ada ulama. Baru-baru Imam Ad-Dinawari ya akil. Imam Ad-Dinawari akil. Ada Al-Imam Al-Hakim. Bari Al-Imam Al-Hakim saja. Pakai Imam Al-Hakim Sahibul Mustadrak ala Sahihain. Pakai Imam Al-Hakim, Al-Hakim At-Tirmizi. Gue kitab kang gue kitab Hilyat apa ada Jami'ul Usul. Jami'ul Usul. Jadi Imam Tirmizi ku ada loro. Al-Imam At-Tirmizi, Abu Sawro Al-Hafiz At-Tirmizi kang gue kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Panjenengane ngarang kitab Sunan At-Tirmizi. Kutubus Sittah. Ada Al-Hakim At-Tirmizi, Tirmizi Al-Hakim saja. Gue kan ngarang kitab gue mau Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul. Hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken. Nabi Adam aing teman Kanjeng Nabi Muhammad durung anak. Nabi pamungkas akhir zaman dikongkon maca sholawat. Gue terdengar pertanda bahwa anak putu yang kang Nabi Muhammad. Gue kang paling diasihi, disenengin yang Gusti Allah. Sholli ala Muhammad bin Abdullah min dzurriyyatika wa huwa habib. Isri nama ping 20 maca sholawat 20 pas kawin. Bulane kula sampean kabeh beli kenang remnyakan maca sholawat. Sebab hikmah maca sholawat itu luar biasa. Ana si jene cerita makanya si jene wong soleh. Ada suatu saat orang soleh pusing mikir utang, dua utang, kayak pisan, masya Allah. Siapa wong kang pusing mikir utang? Dua utang sampai 500 dinar. Jare ulama ahli fikih, jare ulama ahli hadis, jare para wali, are dewe Kanjeng Nabi nih hadis, aja gampang akan utang. Are utang eko, lamun sengaja beli bayar, mantakakan rezeki seret. Gina pabatan? Gina pabatan? Duit nggak nyaur, nggak bayar utang, beli dibayarakan, gue mantakakan rezeki seret. Utang, iku gawe bengi beli bisa turu, awan isin batu si gobah. Alaikum bidain, fa innahu dani'un bika bin nahar, wahamun bika bil lail. Bengi pusing beli bisa turu, awan armatu si gobah isin. Udah utang, mulanya aja nggak bangakan utang. Tetapi cerita kia sih aneh gitu. Hutang membawa kekayaan, hutang membawa rezeki. Biasanya rane wali ya, hari wali ku ya khorikul ada. Gimana betul? Hari wali ku khorikul ada, beli kayak wong biasa yang wali saja. Jadi tiru. Hutang yang membawa kekayaan, hutang membawa barokah. Ana si jine wong soleh dua utang pira mau 500 dinar. 1 dinar kurang lebih harganya 5 juta. Kurang lebih 5 juta. 1 dinar. Jadi kira-kira sah gue tuku wedus
bisa untuk membeli kambing yang untuk korban, kudus gede. Sing zaman begini sampai sekian. Jadi bayangkan 5 juta kali 500 pirang miliar gue utangnya. Lagi utang 300.000 gue putek ya utang miliaran ya, masya Allah, rambutnya brodoli kabeh. Wanen kabeh rambutnya. Kenapa Bapak? Rambutnya wanen mikirnya apa? Oh, utang. Pusing tuh. Akhirnya lah pusing-pusing dua batur deweke pedagang besar dua toko. Gile tuh lu kok bulan Arab tak bayarin. Kira 500 dinar. Waduh, 500 dinar. Wis manggalah sekolah Arab, awas perjanjian. Tanda tangan MOU. Saya tanda tangan langsung dibayarkan utang. Kumpul duit sebulan, duit dudu malah kumpul, malah kurang, malah utangnya tambah akeh. Gue mangan bayangnya. Pusing temen, masya Allah. Bener dawe Kanjeng Nabi aja nggak bakal utang. Bengi gawe pusing, awannya gawe isi. Pas jatuh tempo, beli bisa bayar. Akhirnya wong kang duwe toko nuntut di pengadilan. Yang hakim jaluk di penjara. Fonisnya wong kue mau di penjara, sampai bisa bayar utang sampai oleh bentuk. Oh, akhirnya di penjara. Terus gara-gara utang miliaran dibayar. Barang para hadirin hadirat yang kula muliakan kok. Sawise manjing penjara dheweke usul ning Pak Hakim usul. Kula dituruti, masya Allah. Kula pengen ketemu istri beranak kula. Pengen cerita isun di penjara. Wis pada mengkonon bae nyambir aja gegolat. Supaya aja gulati mana mene aja. Weruh suaminya ning penjara supaya jare Pak Hakim jaminannya apa sira bisa maning? Ki pentingnya sholawat nih kene iki, rokat. Apa buktimu dan jaminanmu sehingga kau mau kembali lagi ke sini besok hari? Mereka ngomong beli duit jaminan apa? Isun jaminannya isun umat Nabi Muhammad. Laban isun beli nempati janji, laban inyong beli nempati janji. Wis berarti saya keluar dari umat Nabi Muhammad sampai mengkodot. Tapi karena hakimnya kue wong soleh, ya wis sok balik sedina. Lah apa sedina sok oleh nih hakim kang soleh emang wong soleh, hakimnya soleh pada pak. Balik dengan banyak cerita, dikumpulkan anak Rabi, Pak, bapak di penjara gara-gara belum bisa bayar utang pirang-pirang miliar. 500 dinar. Wis, sukiki bapak kudu di penjara mandi. Aja kegulat, aja apa aja kayak redonga mereka. Oke, siap. Bengi belum bisa turu, mikir sukikan di penjara mandi. Wong loruan bae bari istri ning jero kamar jadi istri kan. Mangga ayo kula sampeyan kula jaminane Kanjeng Nabi Muhammad. Jaminane kula sampeyan umat Kanjeng Nabi Muhammad dituruti ning hakim. Sekian mangga bareng-bareng baca sholawat ning Kanjeng Nabi. Saake-ake supaya oleh jaminan sing Kanjeng Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Mulane wong hadir kene kabeh, kula pribadi ngijazai nek wong hadir kabeh sholawat Fatih. Ya, aja cukup sholawat Fatih, maka qabil tuh. Ngomong kabeh, qabil tuh. Oh, sholawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa
wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Waktu sembahyang dibaca ping 10. Maka beli ping 10 ping 7 wis. Maka beli ping 7 ping 3. Maka beli ping 3 ping 1 bela apa? Maka beli ping 1 isuna jangan ngomong maning maulah cuma. So, sekali baca sholat Fatih sama dengan membaca sholawat biasa 600.000 kali. Oh. Sekali membaca sholat Fatih sama dengan membaca sholawat biasa 600.000 kali. Sampai buntuk sampai. Ada mana yang sholati Imam Abil Hasan Asyadzili? Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat. Setara dengan 100.000 sholawat biasa. Baca sholawat bari Rabiya bengi-bengiku. Tahajud, sembahyang hajat, sholawat sampai subuh. Sok kakek baca sholawat, jaluk jaminan dengan Kanjeng Nabi, jaluk barokah Kanjeng. Oh, kisah nyata ya. Senajan aneh itu di bungangan tapi nyata. Lamun bungangan aneh ya heboh. Nimbutet belaka. Bungangan berebutut kan pada baik. Baca sholawat sampai menjelang subuh ketiduran si suaminya. Sebelum subuh ketiduran, ditanyakan istri, mas subuh. Masya Allah, mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Di dalam tidurnya yang sebentar itu dia mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi, hei fulan, terus sembahyang subuh kok bakal kantor buka, marakan yang gubernur Madinah, sampaikan salam dari aku dan bilang sama dia supaya membantu melunasi hutangnya kamu. Bilang disuruh saya. Kalau dia minta bukti, katakan sama dia. Dia tiap malam membaca 1000 kali baca sholawat. Si gubernurnya unggal bengi baca sholawat ping 1000. Jadi Kanjeng Nabi. Cuma tadi malam gubernurnya lupa bilangannya. Dia merasakan kurang dari 1000 bacaan. Jadi Kanjeng Nabi padahal bacaannya benar. Dicek. Kok bukti aja. Dia Kanjeng Nabi, was. Lulus-lulus dengan Kanjeng Nabi. Tapi terus sembahyang subuh, sarapan, langsung marah di kantor gubernur Madinah. Gubernur Madinah itu wong soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Pak Gubernur, sampeyan oleh salam sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget. Gubernur, Waalaikumsalam. Masyaallah. Wonten pesen saking Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, sampeyan kengken bantu kula. Sebab kula gak ada utang 500 dinar. Kaget Gubernur. Udah, ujung-ujungnya duit. Ya buatan udah yang niki dikongkon Kanjeng Nabi ya melebihi udah. Perintah Rasulullah melebihi udah. Ada sumber hukum itu kan si nomor siji Quran, nomor loro dawe Kanjeng Nabi. Gimana? Oh, pokoknya apa buktinya sirah diimpeni nih Kanjeng Nabi. Jadi wong soleh mau buktinya wonten kali, wonten loro. Siji sampeyan unggal bengi maca sholawat ping 1000. Kaget mandi. Kau urus sira. Iku dawuhe Kanjeng Nabi. Kaping loro panjenengan mau bengi
maca solawat ngerasai kurang sing sewu padahal jejeg dewe Kanjeng Nabi. Masya Allah, nangis gubernur, terharu gubernur, nangis. Akhirnya ya wes utang sira dibayar sing Baitul Mal ke 500 dinar ya, kasih uang 500 dinar. Sing endonge dewe ke dari uang pribadinya ke 2.500 dinar. Ketika 100 dinar gue bayar, sing gubernure dupai hadiah duit 2.500 dinar untung. Oh, masih untung 2.500 dinar kok kalau dibayar. Wes, sawise mengkonon DWK marani hakim pengadilan. Kebenaran pengadilannya durung tutup. Jadi hakimnya alhamdulillah sira menepati janji. Ya benar manjing mangga. Jadi hakimnya ke duit 100 dinar yang gue bayar utangnya sira. Wes sira belum usah di penjara maning. Hakimnya dewek ngupai duit 100 dinar. Kaget wong mau pripun si Pak Hakim bubengi sun sebab sira diimpeni Kanjeng Nabi. Dewe Kanjeng Nabi ngomong ke tulungan si fulan supaya lawan siapa kang demulungi si fulan kok di akhiratnya ditulung di Gusti Allah. Untung barokah sira bisa ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Jadi hakimnya. Saya bisa mengkonon si duit 500 dinar ditambahi ada kang mau bayar. Tiba-tiba wong pedagang bawe tekan di pengadilan, Pak Hakim, tolong perkara orang ini dicabut. Wes belusah, wes belusah. Deweke diutang 500 dinar belusah bayar nih isun. Wes perkara ini tutup bayar. Jadi pedagangnya, ke kulang gawa duit 500 dinar gua hadiah belas wong fakir miskin. Masya Allah. Oh, dua utang 500 dinar, balik-balik di rumah, nemu di anak rabia gawa duit 4.000 dinar. Coba, berkat maca apa? Sholawat nih Kanjeng Nabi, Masya Allah. Tapi maca sholawat itu ikhlas. Maca sholawat itu ikhlas, itu karena duit itu. Masya Allah. Luar biasa. Ku hikmahnya langsung kisah nyata kehebatannya fadilah keutamanya baca sholawat kang turunnya kewajiban kesunahan kebaikan maca sholawat gue anane wulan apa sahabat innallah wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslim. Luar biasa wulan Syaban barokah. Wes luar biasa. Dewe ulama maca sholawat nih Kanjeng Nabi gue hikmahnya, faedahnya, khasiatnya ada 100 macam lebih dari 100 macam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bareng-bareng maka Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim fi hubbi sayyidina Muhammad nuril huda mutin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Masya Allah. Salawat Kanjeng Nabi luar biasa fadilah. Mulane akeh-akeh baca salawat supaya selamat dunia akhir. Kabeh amal ibadah, puasa, sedekah, salat, haji, umroh kabeh disensori kabeh. Disensori kabeh kecuali maca sholawat.
Lu usah disonser langsung nembus nih Gusti Allah. Diwales Gusti Allah langsung. Lewong fasik, lewong gaweriya apa wong kafir dudu mati Kanjeng Nabi be diterima sholawat. Ada wong kafir maca sholawat diterima nih Gusti Allah. Ganjarannya ning dunia, ning akhiratnya beloleh. Umat Kanjeng Nabi dunia akhirat kan. Amalan kang beli butuh ikhlas. Senajan ikhlas kue lebih bagus kanggo maca selawat, tapi belum seikhlas beli apa-apa. Ada wong maca selawat karena suara enak, merdu luar biasa. Selawat ngereng-ngereng gal pojok. Lekena namik selawat. Gal pojok selawat. Karena mereka suara enak, gara-gara tetap oleh ganjaran, tetap oleh barokah, tetap oleh rahmat. Amin ya Rabbal. Apa banding ikhlas? Jadi onggorongan kan bagian baik, jadi orang butuh itu onggorongan bu. Baca selawat karena onggorongan bagian-bagian baik diwales dunia akhirat. Beli butuh ikhlas. Amalan kan beli butuh ikhlas. Senajan ikhlas lebih bagus. Lebih afdal. Kulun bahasa. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kula jadi wong tua ya wong tua loro-lorone lah, wong tua pengantin wadone, ya wong tua pengantin lanange ngerasa bunga, alhamdulillah bisa kumpul dari siji. Moga-moga diparingi turunan kang soleh diparingi Gusti Allah sakinah mawaddah warahmah. Maka penting wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pengantin lanangnya kon ngerongakeun kuping bila perlu direkam dulu. Ngewiridan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka istri-istrimu dengan baik bil ma'ruf. Perintah Gusti Allah. Mu'asyarah bil ma'ruf. Ari mu'asyarah itu jadi ulama narok macam. Ada mu'asyarah qauliyah, ada mu'asyarah fi'liyah. Mu'asyarah qauliyah tiap pergaulan dengan istri dari ucapan. Ucapannya kang bagus-bagus, aja disewoti baik. Aja dia ceh. Sebab ibu sira gawadon pada baik. Ibu sirawadon, istri sirawadon pada wadon. Aja dia cek. Ada wong wadon ku senenge ku di alam, ya di alam mas senajan bebodo. Ya, gue nyeneng hati. Gawe masakan, masuk asin letah, jangan asem. Wong jangan asem, asin letah sih deh jangan asin. Ya jadi omong mesem bae, aduh enak temen kia jangan asem. Wis bagian asin buah apalah. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu hadis. Kanjeng Nabi beliau kan menghina makanan yang dibuatkan oleh istri beliau. Sama sekali. Kalau mau beliau makan, kalau tidak mau beliau bilang saya tidak mau makan, tidak makan. Wes, pongolan enak teman. Gawe sayur asem dan dia sayur asin. Ya apa kayak lagu lakaran Raden. Dia cai Ibrahim. Piringnya ditumplek. Dibalik. Kue duduk akhlaknya wong Islam kayak gue. Di alam. Masakannya di alam bu, enak bu beli ya tetap di alam. Ganjarannya gede, nyeneng wong. Kang dadi rabi aja GR lah di alam ning laki. Lawan di alam ning suami aja GR, masya Allah kirum bae enak teman. Rujaknya enak teman. Sambelnya sedap, umbal dina awan pengesuk sore gawe sambel. Ya laki men seret sih deh. Kegeeran dan lempur. Ma'ab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Jadi ada mu'asyarah bil qaul atau mu'asyarah qauliyah bu. Aja menghina, aja ngece, aja dibentak.
lolih melanggar syariat Islam. Yang kedua, muasyarah fi'liyah, penggaweane suami gue wajib mempergauli istri dengan perbuatan yang baik. Wajibane suami kesunahane ale mertua kiai enak ake maklum mertua kiai kadang-kadang ada mertua duduk kiai mertua bari mantu ke pertandingan sepak bola sih teh mantua dewek dijak ulet mertua dewek dijak kelut. Auzubillah. Oh, jadi muasyarah ada kang bil qaul, ada kang bil fi'li. Moga-moga kula panjenengan kabeh bisa nuruti dawuh Gusti Allah mau kue wa asyiruhunna bil ma'ruf. Wong wadon sih asal bakti ning suami, nuruti suami cukup. Wis, are bengi kada turu aja nyeringkel wae. Gal bengi turu nyeringkel, ya keter lagi ya ngono. Wes cukup mengkonon mungkin cukup. Wes beli masak ya, beli apa-apa, beli nyapu, beli apa-apa, beli ngepel, beli apa-apa, beli gawe kopi, beli apa-apa, beli wajib. Beli nyuci piring, beli nyuci pakaian, beli apa-apa. Itu kewajiban. Apa kewajibannya? Ya sepatu yang penting turu aja nyeringkel, konon bagus. Ngerti nyeringkel? Satri bin Haj menang baju semua. Cukup mengkonon tetapi ya kalau masak, kalau nyapu, kalau bikin kopi, ya itu sebuah kebaikan dari seorang istri buat suami, nambah suami demen sih. Suami saya seneng, alhamdulillah dua rabi rajin nyapu, bisa masak, bisa gawe kopi, senajan kopi pahit. Telepon hidupnya gula oleh uyah. Itu sebuah kebaikan, bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kebaikan. Nambah senangnya suami. Walaupun saya beli meladeni suami saja, beli makanan-makanan, beli balik-balik di rumah kayak apa? Laki ya. Dibuladin deh, laki telung dina telung pengilang kan, ini pinggir kali. Dibuladin mana yang seminggu beli balik kan ini di suami, oh karena kebun-kebun lagi apa bos? Sungkan balik di rumah. Jadi muasyarah bil ma'ruf, suami wajib mempergauli istri dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga hubungan kedua mempelai ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal ila yaumil qiyamah, dan diberi keturunan yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Dongakan wong sejen enggak diwales ning malaikat. Kula dongakan wong sejen kok donge kula diwales ning malaikat. Walakum bimithlih walaka bimitlihi walaka bimithli ma da'auta lahu. Pemulane sunnah dongakan wong sejen. Wong sejen didongakan kowe kita diwales ning malaikat dongae. Maka doa malaikat itu mustajab. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu ke mahfud ngadakan walimah ngundang-undang wong itu maksudnya njaluk doa sampean kabeh supaya walimah ki barokah, supaya kedua mempelai gue barokah dan lain sebagainya. Alladzina wa likulli niyatin shalihah wa li hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik,
Ya Habib salam alaik salawatullah alaika anta syamsun anta nur fawqa anta iksirun wa anta misbah sud ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika asyraqal badru fahtafat minhu mithla husnik aina qatu ya Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah Masya Allah, matur nuwun atas segala perhatiannya. Binamali jazakumullah khairal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.